Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nur Fairi. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Nasional Pasim, Prodi S1 Manajemen semester 4. Di sini saya akan memaparkan hasil analisa Dirson dan Siti Sabilah dari STMIK MPD. Sebelum masuk ke hasil analisa, di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama adalah pengertian dari sistem. Sistem atau bahasa Latinnya sistema atau bahasa Yunaninya sustema merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, dan energi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Untuk membangun sebuah sistem, tentu harus adanya elemen sistem. Elemen sistem ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah tujuan. Yang kedua, masukan atau input. Yang ketiga, proses. Yang keempat adalah pengeluaran atau output. Yang kelima, batas. Yang keenam, mekanisme. Yang ketujuh, lingkungan. Berikutnya adalah pengertian dari informasi. Informasi menurut Budi Sutejo tahun 2002 merupakan hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan dalam pemahaman fakta-fakta yang ada. Selanjutnya adalah komputer. Komputer merupakan sebuah perangkat yang digunakan oleh manusia yang terdiri dari 3 komponen. Komponen yang pertama adalah hardware atau perangkat keras, yang selanjutnya adalah software atau perangkat lunak, yang selanjutnya adalah brainware yaitu inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor ini dikendalikan oleh sistem operasi seperti Windows XP. Untuk mengelola alat input dan output, kemudian alat penyimpanan data atau memori, kemudian dijadikan operasi atas data. Bagi perusahaan-perusahaan besar, sistem informasi ini sangat penting dan sangat diprioritaskan karena membantu kinerja para karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, komponen-komponen yang ada di sistem informasi tersebut yaitu pertama, sistem pemrosesan transaksi, yang kedua, sistem kantor virtual atau virtual office system, yang ketiga adalah sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system, yang keempat adalah sistem perencanaan sumber daya manusia. Dari tugas skripsi tersebut, saya menganalisa sistem informasi sumber daya manusia apa saja yang digunakan di PT Mandiri Jaya MOK ini. Nah, ada beberapa sistem informasi sumber daya manusia yang akan saya paparkan. Pembuatan sistem informasi sumber daya manusia yang ada di PT Mandiri Jaya MOK Kota Palembang ini menggunakan platform dari website. Bahasa pemrograman yang digunakan ini adalah sistem PHP, dan untuk penyimpanan datanya, sistem ini dibuat menggunakan database MySQL, dan sistem ini dibuat untuk mengelola data pribadi karyawan atau pegawai, absensi, kemudian hitung gaji, permohonan cuti, kemudian jam lembur kerja, kemudian penilaian kinerja, dan juga seleksi calon pegawai baru. Fitur-fitur yang dibuat dari sistem informasi sumber daya manusia ini adalah mengelola data pegawai, kemudian ada juga kelola absen, kelola gaji, kelola permohonan cuti, kelola jam lembur kerja, kelola penilaian kinerja, dan juga kelola calon pegawai. Dengan adanya sistem informasi sumber daya manusia ini, tentu adanya manfaat yang dihasilkan. Nah, manfaatnya akan dijelaskan. Selanjutnya adalah manfaat dari sistem informasi sumber daya manusia yang ada di PT ini. Yang pertama adalah membuat website untuk mengelola data-data pegawai dapat dilakukan dengan lebih mudah. Yang kedua, mengurangi resiko ketidaksesuaian dalam perhitungan jam lembur, rekapitulasi, absen, dan gaji. Kemudian, membuat data perhitungan menjadi lebih akurat, membantu dalam penentuan pemberian bonus, kemudian membantu dalam mendokumentasi data penilaian kinerja karyawan,
Kemudian yang terakhir adalah membantu dalam penyimpanan berkas calon pegawai agar mudah dicari dan disimpan. Dengan adanya sistem informasi sumber daya manusia ini tentunya ada manfaat yang dihasilkan. Yang pertama yaitu menggunakan waktu menjadi lebih efisien dalam perhitungan gaji. Yang kedua, semua data karyawan dapat terdokumentasi dengan rapih, baik, dan lebih mudah untuk dicari. Yang ketiga, sistem memberikan fitur penilaian kinerja yang mempermudah dalam pemberian bonus untuk pegawai-pegawai tertentu. Yang selanjutnya adalah mempermudah dalam penyimpanan data pegawai yang baru. Yang kelima, menambah nilai keamanan dengan memiliki cadangan data. Yang keenam, data pegawai lebih tertata rapi untuk digunakan. Sebelum adanya sistem informasi sumber daya manusia ini, tentunya banyak data pegawai yang tidak terdokumentasi dengan baik. Kemudian banyak juga berkas-berkas calon pegawai yang tidak tersimpan sehingga menumpuk dan sulit untuk dicari. Kemudian data kinerja karyawan juga tidak terdokumentasi dengan baik. Kemudian ketidaksamaan atau ketidaksesuaian antara data absen dan jam lembur sehingga menyebabkan hasil dari perhitungan gaji pun tidak akurat yang harusnya jadi harus pengecekan secara berulang-ulang untuk menghasilkan nilai yang akurat. Untuk membangun sistem informasi sumber daya manusia itu tidak mudah. Nah, untuk membangun sistemnya itu PT Mandiri Jaya Mok mengalami beberapa fase. Yang pertama adalah fase perencanaan. Pada tahap ini, penulis ini mencari tahu dan mengamati sistem yang berjalan di PT Mandiri Jaya Mok ini. Yang kedua adalah sistem analisis masalah. Pada tahap ini dilakukan analisis sistem yang berjalan dan mengumpulkan data dan memperoleh wawancara para pegawai untuk kemudian menyimpulkan permasalahan sehingga menentukan rancangan aplikasi apa yang cocok untuk dibangun di PT Mandiri Jaya Mok ini. Fase selanjutnya adalah fase perancangan. Pada tahap ini perancangan dilakukan untuk membuat rancangan tampilan si websitenya, kemudian fitur-fitur yang ada di website tersebut, kemudian membuat website pegawai, kemudian juga mendesain database agar digunakan dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah fase implementasi, di mana tahap ini sudah menerapkan sistem yang sudah dirancang sebelumnya, kemudian melakukan tes, kemudian melakukan pencocokan juga, dan melakukan pelatihan untuk menggunakan si aplikasi yang ada di website tersebut. Dengan adanya kelebihan atau manfaat, tentu adanya kekurangan atau kelemahan dan kerugian yang akan ditimbulkan dengan adanya penggunaan sistem informasi sumber daya manusia ini. Yang pertama adalah bertambahnya angka pengangguran. Tentu dengan adanya sistem informasi sumber daya manusia yang digunakan di PT Mandiri Jaya Mok ini akan memotong beberapa karyawan yang sebelumnya bertugas untuk pencatatan hal penting atau pengumpulan dokumen seperti akuntansi dan lain-lain akan dihilangkan karena digantikan dengan sistem yang lebih cepat, lebih efektif, tentunya penggunaan waktu yang lebih efisien juga. Kedua adalah keamanan sistem yang mengharuskan sangat canggih karena dengan beralihnya ke sistem dan di mana teknologi akan terus berkembang, tentu membuat orang-orang akan berlaku curang untuk meretas sistem yang digunakan di perusahaan tersebut. Nah, maka dari itu harus canggih dalam sistem pengamanan dari sistem tersebut agar tidak mudah diretas. Kesimpulan untuk analisis sistem informasi sumber daya manusia yang digunakan di PT Mandiri Jaya Mok ini adalah dengan menggunakan sistem informasi sumber daya manusia yang digunakan ini akan membuat kinerja karyawan lebih efektif dan lebih efisien dalam aspek sumber daya manusianya. Tentunya dengan menggunakan sistem informasi ini yang berdasarkan platform website tentu harus kuat dalam sistem keamanannya agar tidak mudah diretas. Seperti itu.
Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.